man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ada sekelompok orang yang dia berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, melainkan dalam rangka mempelajari Al-Quran, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka sakinah. Nah, lepas saja ya. Ini enggak bunyi. Nah. Qabla nabda darsana atau qabla nuwasil darsana sanuraji awalan ma madha alaina min ad-durusi al-madiyah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita atau pembahasan kita, Ana ingin kita murojaah dulu. Ya, murojaah tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kemarin disampaikan. Ya. Silakan di aghliqul kutub, ditutup bukunya. Ya. Enggak boleh nyontek. Ana tanya yang ke ikhwan dulu. Ini ngapa jauh? Merapat sini. Yang jauh-jauh. Ya, saya enggak makan kok. Ya, ikhwan. Kemarin kita sudah sampaikan tentang atau terkait tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Ada berapa dan sebutkan? Ya, satu orang. Betul. 4. Apa aja tuh? Dibaca, ditadabburi, diamalkan, dakwahkan. Santum barakallahu fikum. Betul. Kemudian akhwat, ummahat, ditutup bukunya ya. Ya. Suaranya kedengaran ya? Enggak kedengaran? Hah? Kedengaran ya? Apa itu tajwid? Gampang aja. Ya, fadhol. Siapa yang mau jawab langsung jawab saja. Apa? Apa itu tajwid? Ya. Apa? Untuk. Nah, kalau untuk itu untuk jawaban kenapa? Kenapa bla bla bla, jawabannya untuk ini. Kalau apa, jawabannya apa? Definisi atau pengertian. Nah, yang Anda tanyakan apa? Apa itu tajwid? Cek. Yo, satu orang silakan. Satu orang. Kalau enggak ada lempar ke ikhwan deh. Yuk, satu orang. Jangan hompimpa ya. Ya, silakan. Ya, ahsanti, barakallahu fik. Fadhol. Ya. Kemudian, ikhwan lagi. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bahwasanya alasan kita mempelajari tajwid adalah untuk terhindar dari yang namanya lahan. Apa itu lahan? Afif. Kesalahan dalam baca apa? Al-Quran. Ahsan. Oper. Akhwat, lahan terbagi menjadi berapa dan apa saja? Apa aja? Khafi dan jali. Ahsant. Fadhal. Ikhwan, apa itu lahan jali? Jangan yang belum. Mau jawab? Silakan.
Kesalahan yang jelas, bolehlah. Nah, ukur. Ya. Terakhir. Yang akhwat lagi. Sebutkan ya apa saja bentuk daripada lahan jali. Kemarin kita sebutkan ada 3, apa saja? Tertukarnya huruf dan huruf, 1. Kemudian apa? Tertukarnya harokat dengan harokat. Yang ketiga, belum dibahas, tapi sudah disebutkan kemarin. Apa? Tertukarnya harokat dengan harokat itu kan bergerak. Lawannya harokat itu diam. Diam itu apa? 5. Iya, ahsan. Betul. Ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bentuk-bentuk lahan ya. Jadi lahan atau kesalahan dalam baca Quran itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama lahan jali, kemudian lahan khafi. Kita sudah jelaskan 2 kemarin, yaitu tertukarnya huruf dengan huruf, ya, kemudian tertukarnya harokat dengan harokat, dan yang ketiga tertukarnya harokat dengan sukun, ya. Ini enggak ngerti ngitingnya, apa saja. Ya, afwan ya, izin tulis ya. Ya. Kemarin lahan jali. Yang pertama apa? Tertukarnya huruf dengan huruf. Huruf dengan huruf. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya Syakir. Ini anak baru teringat ya. Syakir dengan Sakir. Ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan apa? Innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang syakir, yang pandai berterima kasih. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada hamba yang berbuat kebaikan, Allah pasti akan balas. Itu syakir. Namun sebagian orang, dan ini relate ya, terjadi pernah anak salat di salah satu masjid dan sering anak dengar imamnya baca apa? Innallaha sakirun alim, pakai sin. Ya, tertukarnya atau berubahnya huruf dengan huruf merubah makna. Syakir yang tadi artinya apa? Yang pandai berterima kasih menjadi sakir. Sakir ini artinya apa? Orang yang mabuk. Innallaha sakir, Allah Ustaz. Sesungguhnya Allah zat yang mabuk. Parah enggak? Parah bet ya. Ini yang pertama. Huruf dengan huruf. Yang kedua tertukarnya harokat dengan harokat. Ya. Harokat dengan harokat. Misalnya kemarin an'amta, ya, menjadi an'am tu misalnya, atau an'amti. Ya. Sekarang kita yang ketiga, tertukarnya antara harokat dengan sukun. Ya. Ini pekan depan kita tukar aja ikhwan sana ya. Mejanya di sana aja. Susah nulisnya. Harokat dengan sukun. Ana tanya kembali, apa itu harokat? Secara bahasa bergerak. Apa saja hurufnya? Apa saja pembagiannya? Fathah, kasroh dan dhammah. A, I, U.
Ya. Kalau kita katakan apakah harokat itu tanda baca? Iya, tanda baca. Apakah arti harokat tanda baca? Bukan. Ya, tanda baca dalam ilmu tajwid itu dinamakan dengan dhabt. Ya, dhabt. Nah, tulisannya gini. Bo, ba, to. Ya, dhabt. Nah, ini artinya tanda baca. Nah, tanda baca ini tidak cuma harokat. Dia bisa harokat, bisa juga sukun, bisa juga tanda-tanda waqaf. Misalnya ini, ya, misalnya lam atau waqaf aula, wasal aula, dan seterusnya. Atau nun kecil, nun iwad. Ini juga masuk dalam dhabt. Maka kalau kita katakan harokat itu tanda baca, bisa dibilang benar, bisa dibilang salah. Ya, harokat merupakan bagian dari dhabt, namun dia bukan apa? Tanda baca artinya. Tapi artinya apa? A, I, dan U. Ini mau dicatat kah? Salah ya. Bagaimana contoh tertukarnya antara harokat dengan sukun? Ya. Misalnya dalam surah At-Talaq. Ada yang sudah hafal At-Talaq? At-Talaq juz berapa At-Talaq? 28. Udah, siapa yang udah hafal? Angkat tangan. Udah dapat hadiah? Dah, Masya Allah. Ya, Allah katakan qad ja'alallahu likulli syai'in sini aja ya. Ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara atau qadara? Hah? Qadara. Ya. Dengan mensukunkan huruf dal. Nah, sebagian orang ada yang salah bacanya. Ya. Dengan menggantinya menjadi apa? Qadara. Ya. Qadara. Ini salah. Ya, salah. Kalau qadara itu artinya ketentuan. Ya. Kalau qadara ya sama. Namun secara penempatan dalam pembahasa Arab itu tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Yang sesuai adalah dengan menggunakan apa? Sukun. Ya. Afwan ya, anak agak kurang fokus. Baru pulang tadi. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan enggak? Ya. Jelek ya tulisannya ya. Enggak salah. Pun ya. Ya. Ini yang dinamakan dengan lahan jali yang pertama. Ya. Sekarang kita bahas lahan yang satunya lagi. Apa namanya? Lahan khafi. Ya. Lahan khafi itu banyak sekali. Sebelumnya, kalau lahan jali itu artinya apa tadi? Kesalahan yang jelas. Atau secara istilah, lahan jali itu artinya adalah kesalahan yang mengakibatkan lafaz Al-Quran berubah. Boleh antum catat. Lahan jali adalah kesalahan yang mengakibatkan lafaz Al-Quran itu berubah. Lahan jali adalah kesalahan yang mengakibatkan lafaz Al-Quran itu berubah. Baik perubahan tersebut dapat merubah makna
atau tidak merubah makna. Ya. Jadi apa? Patokannya apa? Dia ini merubah lafaz Quran. Lafaznya berubah. Namun dengan perubahan tersebut tidak mesti maknanya berubah. Contohnya apa? Ini tadi. Qadara dengan qadara. Artinya sama, ketetapan. Sesungguhnya Allah menjadikan pada setiap sesuatu itu ada ketetapannya. Kalau qadara juga sama, ketetapan juga. Namun lafaznya berubah enggak? Berubah enggak? Berubah. Tanda bacanya berubah kan? Dari yang sukun menjadi fathah. Makanya seperti ini walaupun tidak merubah makna, dia masuk ke lahan jali atau khafi? Jali. Kenapa? Karena merubah lafaz Al-Quran. Paham tak nih? Paham di sini? Akhwat paham ya? Akhwat paham? Oke. Ya, kesalahan yang mengakibatkan lafaz Quran berubah, baik itu dapat merubah makna atau tidak. Ya. Ketika sebelumnya ana juga mengajar tajwid di tempat-tempat lain. Ya, ana pernah mengajar di satu tempat yang pesertanya itu sampai 60-an. Kita pening juga. Ya. Maka hal pertama yang ana sampaikan adalah ini. Waktu itu. Selama 2 pekan sama seperti ini, insyaallah hari ini selesai, pekan depan baru kita masuk ke buku. Ya, ketika ana sampaikan ini apa? Setelah 2 pekan bubar. Tinggal 20 orang gitulah. Karena pusing. Nah, kalau antum kan tidak bisa mau bubarkan pasti di sini. Jadi kalau antum masih bingung-bingung tidak masalah ya, tidak masalah. Ini cuma sebagai kita tahu ya, tidak tempe. Kita tahu bahwa kesalahan-kesalahan itu ada yang bersifatnya jali, ada yang bersifat khafi, dan kita akan pelajari apa hukumnya nanti. Ini ada hukumnya. Nanti di akhir kita sampaikan. Ya, ini ana hapus ya. Afwan. Sekarang yang kedua, yaitu lahan khafi. Ya. Apa itu lahan khafi? Siapa yang tahu lahan khafi? Kesalahan yang samar. Apa dalam surah Ala Allah katakan apa? Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, yakhfa, yang tersembunyi, yang samar. Jadi lahan jali adalah kesalahan ketika membaca Al-Quran yang kesalahan tersebut samar atau jarang diketahui oleh orang-orang kecuali orang-orang yang sudah alim dalam tajwid. Ya. Kalau lahan jali, orang awam pun bisa tahu kalau ini salah. Ya, orang awam tahu kalau harokatnya berubah. Orang awam tahu kalau sukun jadi harokat berubah. Ya, namun kalau lahan khafi ini tidak semua orang itu tahu. Ya, tidak semua orang paham. Dan ini banyak sekali, banyak. Namun kita akan sampaikan 4 saja. Ya, yang pertama itu kita langsung masuk. Yang pertama adalah ya, berlebihan dalam menggetarkan huruf ra. Ya. Sebelumnya, ana pengen tanya. Ya, siapa yang tahu di mana keluarnya huruf ra? Yuk, siapa yang tahu? Langsung jawab. Yuk. Ra bukan kha ya, ra. Huruf ra. Di mana tempat keluarnya huruf ra? Coba rasakan lidahnya kemana itu. Hah? Ya, kata Imam Ibnul Jazari,
Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ra itu keluar melalui punggung lidah bagian depan. Jadi lidah kan gini nih. Anggap nih lidah. Punggung itu yang mana? Punggung itu yang di atas ini. Kalau ini ujung lidah. Nah, ini apa? Punggung lidah sininya. Punggung ujung lidah menyentuh langit-langit yang dekat dengan gusi gigi seri. Gigi seri yang mana? Gigi kelinci itu. Nah, itu namanya gigi seri. Nah, di atas gigi seri ada gusi. Nah, di atas gusi ada langit-langit depan. Nah, disitulah punggung lidah nempel dan keluarlah huruf ra. Ya. Nah, huruf ra ini tidak sama seperti huruf R di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia atau di negara-negara lainnya mungkin R itu getarannya banyak. Ya kan, bisa 2, bisa 3, bisa 10 R misalnya. R. Namun kalau dalam huruf hijaiyah ya dalam bahasa Arab, huruf ra itu getarannya berapa? Sekali saja. Jadi di antara bentuk kesalahannya Khofi, ini mic-nya enggak paham mana nih? Mana? Ya. Ya. Di antara kesalahannya Khofi apa? Melebih-lebihkan getaran ra. Sehingga bunyinya gimana? Ro, ro, ri, ru. Yang benar gimana? Ro. Ya, ro, ri, ru. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Getarannya hanya sekali. Ya, irri, ir. Ya, murlu, arwa, irri, urlu. Getarannya hanya sekali. Nanti gimana caranya? Insyaallah kita pelajari nanti ketika masuk ke dalam buku nanti ya. Nah, ini kesalahan yang pertama, menggetarkan ra lebih dari 1 kali. Ya, maksimal 1. Enggak boleh lebih ya. Ada yang cadel di sini? Ada yang cadel? Cadel Firly. Ya, akhwat ada yang cadel kah? Apa? Ada. Nah, ana katakan, ana juga punya murid yang cadel, banyak. Dan ana katakan bahwasanya orang yang cadel itu ra-nya lebih fasih daripada yang tidak cadel. Nah, orang yang cadel yang lidahnya pendek itu ra-nya lebih fasih daripada orang yang tidak cadel. Kenapa? Karena di antara cara gimana biar getarannya biar satu, ketika punggung lidah ngeletak di atas langit-langit gusi, langsung ditarik. Jadi misalnya gini, ini lidah, roh, roh. Jadi sekedar nyentuh saja, roh, roh, ri, ru. Ya kalau kita kan gini, roh, ya, roh. Ya, antum merasakan lidah itu ketika dia menyentuh langsung ditarik, roh, ri, ru. Oh, nanti antum akan praktek. Ya, insyaallah antum akan praktek dah hari ini. Hari ini kita selesaikan nih, baru pekan depan masuk materi praktek dan segala macamnya. Ya, ro, ri, ru. Nah, dan orang yang lidahnya pendek, dia tidak bisa lama-lama di situ. Ya kan? Kenapa? Kan lidahnya pendek. Ketika nyentuh, langsung ketarik. Nyentuh, langsung ketarik. Nah, maka nak katakan bahwasanya orang yang cadel, yang lidahnya pendek itu lebih cepat dan lebih fasih biasanya untuk mengucapkan huruf ro. Mafhum? Paham? Yang pertama apa tadi? Lahan Khofi melebihkan getaran pada huruf ro 6. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya. Ya. Yang kedua adalah berlebihan ya dalam gunnah atau
meniadakan gunnah. Ha. Berlebihan dalam gunnah atau meniadakan gunnah. Ana pengen tanya lagi yang ke ibu-ibunya, ummahat. Apa itu gunnah? Adan. Dengung, ya. Gunnah itu dengung. Ya. Sebelum antum kita lanjut, antum harus tahu bahwasanya gunnah itu bertingkat-tingkat. Hah? Apa tidak bisa? Gunnah, dengung itu bertingkat-tingkat, tergantung tempatnya. Jadi dia ada 4 tingkatan nanti. Ada yang namanya akmal matakun, ada yang namanya kamilah, ada yang namanya anqas matakun, dan yang terakhir naqisah. Naqisah baru anqas matakun. Nah, contoh melebih-lebihkan gunnah gimana? Misalnya mi yaumin, misalnya. Atau dia baca inna anzalna, lama pusing dengar kan. Ini apa? Berlebih-lebihan dalam gunnah, masuk ke lahan khafi atau meniadakan gunnah. Misalnya inna a'tainakal kautsar, inna ha. Harusnya gimana? Ditahan. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kita itu nanti ada tingkatannya. Kapan kita harus memanjangkan gunnah, kapan kita harus memendekkan gunnah, itu ada tingkatannya. Dan kesalahannya apa? Melebih-lebihkan dari kadarnya atau meniadakan dari kadarnya. Nah, ini lahan yang keberapa? Kedua. Apa yang kedua? Melebihkan gunnah atau meniadakan gunnah. Bisa dipahami enggak? Atau kecepatan? Kecepatan enggak? Enggak ya? Berarti boleh dicepatin lagi ya. Soalnya waktu sudah mau habis. Ini yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga pada lafaz Allah. Di antara bentuk lahan khafi apa? Tidak menebalkan lafaz Allah pada tempatnya dan tidak menipiskan lafaz Allah pada tempatnya. Karena lafaz Allah itu nanti cara bacanya ada berapa? 2. Bisa dia tafkhim, bisa dia tarqiq. Kapan dia tafkhim? Ya, ketika sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Misalnya apa? Misalnya ya Rasulullah, misalnya Rasulullah. Ya. Rasulullah, bukan Rasulullah. Nah, atau ketika fathah hudallah. Cara bacanya gimana? Tebal. Allah. Tidak boleh hudallah, Rasulullah. Ya. Begitu pula ketika kasrah maka harus ditipiskan. Bismillah, Rasulillah, bukan Rasulillah. Jelas? Jelas? Oke, yang keempat. Kita cepat saja. Ya, ada 5 ya. Yang keempat itu berlebihan juga, ya, berlebihan dalam mat. Ya, apa itu mat? Mat. Apa itu mat? Rifki kan menjadi mayat kemarin. Rifki, apa itu mat? Iya, mat itu panjang atau memanjangkan. Di antara bentuk lahan khafi adalah memanjangkan mat dengan melebihi kadarnya. Contohnya, dalam mat wajib muttasil, panjang matnya itu berapa harokat? 4 sampai 5 harokat.
Wajaa Fir'aun misalnya. Wajaa Fir'aun. Tidak boleh lebih. Wajaa Fir'aun ala. Ya. Tidak boleh. Biasanya gini, yang biasa ikut musabaqah tilawah itu. Ya, mementingkan nada daripada tajwidnya. Ini salah. Jadi yang keempat apa? Memanjangkan mad tidak pada tempatnya atau melebih-lebihkan panjang mad daripada kadarnya. Antum tulis saja di buku ya, Anda dikte itu. Soal nulis pantulis panjang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara bentuk lahan khafi apa? Adamu dhammi syafataini 'inda nutqi bil harfil madmum. Ya. Tidak sempurna pada itmamul harakah. Tidak sempurna pada itmamul harakah. Ya. Apa itu itmamul harakah? Itmamul harakah itu artinya menyempurnakan harokat. Harokat ada 3, A, I, dan U. Ketika kita mengucapkan A, I, dan U ini harus disempurnakan. Bagaimana caranya? Ya, disampaikan oleh Imam Syatibi bahwasanya wa kullu matmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap dhammah U tidak akan pernah sempurna kecuali dengan memonyongkan mulut. Ya, silakan adzan dulu. Kita lanjutkan. Ika. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa wala ma ba'd. Pertanyaan.
Tadi ketika azan matnya itu lebih dari 6 bahkan 10. Hayya 'alal falah. Masuk lahan enggak? Kok enggak? Hah? Karena apa? Ahsan. Tajwid itu hanya berlaku untuk membaca Al-Quran. Namun ikhwah, ulama juga berselisih apakah azan itu juga pakai tajwid atau tidak. Namun Allah alam, sebatas keilmuan nana bahwasanya tidak. Ya, tajwid itu hanya untuk Al-Quran, sehingga kalau orang azan matnya sampai 100 pun tidak masalah, asal napasnya sampai ya. Ya, tadi ya ini terakhir ya. Maksudnya terakhir dari lahan khafi, yaitu tidak sempurna pada itmamul harakah. Ya, wa kullu matmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap huruf yang berharokat dhamma u tidak akan pernah sempurna kecuali dengan memonyongkan mulut. U. Ya. Maka setiap huruf yang berharokat dhamma harus dimonyongkan. Namun secara praktek di masyarakat, kebanyakan orang ketika mengucapkan dhammah itu bercampur dengan huruf apa? A. Artinya mulutnya tak dimonyongkan. O. Sehingga yang keluar jadi suara apa? O. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian ketika kasrah, kebanyakan orang mencampurkannya dengan apa? Dengan ini juga. Sehingga yang keluar adalah huruf E. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti kawan-kawan setelah lulus dari pondok minimalkan nanti ngajar TPA kan? Nah, ini biasanya kejadian gini di mana? Di TPA. Nanti antum peringatkan dari awal masa itmamul harakah, sempurnakan harokat. A'udzu billah dan a'udzu billahi minasy. Ya Firly ya? Junnah bukan jonnah. Kemarin depan anak jonnah. Ya. Junnah. Paham ya? Ya, ini 5 bentuk ya atau 5 contoh daripada lahan khafi, kesalahan yang ringan. Maka sekarang pertanyaannya adalah apa hukum dari kedua lahan ini? Ya, apa hukum dari lahan jali dan apa hukum dari lahan khafi? Ya. Ada yang tahu? Hukum dari lahan jali, ada yang tahu? Ya. Di sini dijelaskan dalam kitab Hilyatut Tilawah karya Syekh Aiman Rushdi hafizahullah, bahwasanya hukum lahan jali itu adalah huwa haramun mutlaqa. Haram secara mutlak. Lahan apa? Jali yang pertama yang kemarin kita bahas, perubahan huruf, perubahan harokat, tergantinya harokat dengan sukun, ini hukumnya apa? Haram. Kenapa bisa haram? Li'annahu taghyirun li alfadhil Qur'an. Karena lahan jali ini merubah lafaz Quran. Ya, allati bitaghyiriha tataharrafu ma'anih. Sehingga dengan perubahan tersebut maknanya pun sebagian besar akan berubah. Ya. Terus gimana dengan orang yang tidak pernah belajar, yang jahil? Apakah dia berdosa? Kan dia salah bacanya. Ya, wa ammal jahil, adapun orang yang jahil, jahil itu artinya apa? Ya, bahasa kasarnya bodoh, bahasa lembutnya tidak berilmu. Ya, yang belum belajar. Adapun orang yang belum belajar, fa alaihi an yata'allam, maka kewajiban yang harus dilakukan apa? Belajar. Belajar. Ya, maka orang walaupun dia melakukan kesalahan jali, namun kesalahan tersebut terjadi ketika dalam proses pembelajarannya, maka dia berdosa enggak?
Enggak, bahkan dia dapat pahala. Apa kata Nabi? Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi lahu ajran. Orang yang terbata-bata, salah-salah baca Quran dalam proses pembelajaran, bukan orang yang tak mau belajar lalu salah-salah, maka ini mendapatkan 2 pahala. Ya, mendapatkan 2 pahala. Kalau apa tadi? Kalau dalam proses belajar. Namun kalau dia salah dan kesalahannya itu karena tak belajar dan tak mau belajar, dosa enggak? Dosa. Dan dia dosanya bukan karena kesalahannya, namun dosanya karena tidak mau belajarnya. Seperti itu. Ya. Wa amma man la yastati'u aw la yaqwa 'ala ta'allumi fa yaqra'u ma tasihhu bihi salatuhu. Adapun orang yang tidak mampu belajar, entah karena tua atau karena sakit atau giginya udah ompong semua misalnya. Ini kan susah kan? Kalau antum giginya masih lengkap tak? Masih ada yang udah ompong? Enggak, ya. Adapun orang yang sudah tidak mampu belajar, maka minimal dia membenarkan bacaan salatnya. Terutama surah Al-Fatihah, ya. Wala yusalli imaman, dan tak boleh orang yang masih terjatuh dalam lahan jali ini jadi imam. Kenapa tak boleh? Karena nanti salatnya tidak sah, apalagi salahnya pada surah Al-Fatihah. Kata Nabi apa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Antum boleh catat, kapan seseorang dikatakan tidak baca Al-Fatihah? Ada 3 keadaan. Ya, maksud dari orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu ada 3 keadaan. Yang pertama, dia memang tidak baca. Artinya memang sengaja diam, tidak baca, sengaja tidak baca. Maka orang seperti ini salatnya sah enggak? Tidak sah. Sengaja tidak baca. Yang kedua, dia baca namun dalam hati. Dia baca Al-Fatihah tapi apa? Dalam hati. Ini juga tidak sah. Kenapa? Karena membaca itu minimal mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh telinga. Nah, ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau antum mati salat zuhur, salat asar, yang sir imamnya baca Al-Fatihahnya apa? Dikeluarkan suara sedikit yang antum bisa dengar sendiri. Jangan buat kuat. Ya. Nah, bisik-bisik. Nah, ini yang kedua. Baca tapi dalam hati. Yang ketiga, dia baca namun salah. Tadi dia baca tapi salah. Maka masuk di dalam golongan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Karena tadi ana terlambat, ana mohon maaf ya. Jadi materinya juga belum selesai. Insyaallah kita masuk ke buku pekan depan. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti dicatat lalu disampaikan di pekan depan. Sampai sini ada yang mau tanyakan enggak? Yang mungkin mau nyampaikan sekarang. Al-Fatihah. Ya. Untuk surah Al-Fatihah, apakah makmum baca atau tidak? Ya, ini nanti antum tanyakan ke guru fikih antum. Siapa guru fikihnya? Ustaz Dayat ya? Ustaz Eko. Ya, jadi ulama berbeda pendapat. Adapun dalam salat sir atau salat sir yang imamnya tidak menguatkan bacaannya seperti salat zuhur dan salat asar, maka makmum baca semuanya. Namun kalau salat yang jahar seperti maghrib, isya dan subuh, ya di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap baca berdasarkan hadis tadi, tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak perlu baca. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda lupa, yu'ammul imam liyu'tamma bihi atau kama qala. Imam itu dijadikan imam agar diikuti. Kenapa kita ketika imam waladhdallin kita juga amin? Karena bacaan Al-Fatihah imam juga bacaan kita. Makanya kita aminkan juga. Nah, dan apa yang jelas atau yang ana yakini saat ini adalah bahwasanya ketika salat jahar tidak perlu baca Al-Fatihah, cukup simak imamnya saja. Kata Allah tabaraka wa taala,
wa idza quri'a 'alaikumul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacaan Quran, maka diamlah dan simaklah agar kalian dapat rahmat. Ini ayat turun ketika kapan? Ketika ada sahabat yang menjaharkan bacaannya di belakang Nabi. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Cukuplah ya. Insyaallah. Afwan ya kalau banyak kurangnya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kelaman ilmu anda dan syaitan. Nanti pertanyaan tadi ditanyaan lagi ya, Andika ya, ke guru fikihnya. Ya Ustaz Eko. Nah, kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.